Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Harga teknik 10.000 kendali jiwa adalah 1,5 juta. Karena anggota wilayah primal, Luo Feng hanya akan membayar 1.050.000. Setelah membeli 10.000 kendali jiwa ini, bagaimana aku bisa membeli buku petunjuk keempat tentang coretan ruang waktu? Saat ini, aku sudah hampir selesai dengan gambar hujan deras ketiga. Aku hanya perlu memahami 72 keajaiban di dalamnya. Setelah itu, aku harus melanjutkan ke gambar berikutnya. Luo Feng mengerutkan kening. Buku keempat coretan ruang waktu membutuhkan 1 juta poin. Luo Feng menggertakkan giginya. Begitu aku merawat sarang induk dengan baik, potensinya akan tak terbatas. Bahkan jika aku harus menggunakan semua poinku, aku akan tetap melakukannya. Seketika, Luo Feng dengan lembut menekan tombol beli. Luo Feng melihat sisa poin yang dimilikinya sebesar 266.060. Itu benar-benar membuatnya merasa terjepit. Poinnya tidak cukup. Dari mana dia bisa mendapatkan poin untuk membeli coretan ruang waktu volume keempat? Luo Feng tampak linglung. Untuk mendapatkan sumber daya terbaik, ia harus membayar harga yang mahal. Dan saat ini, ia hanya memiliki sedikit lebih dari 260.000 poin. Setelah beberapa saat, anggota perusahaan alam semesta virtual mengirim teknik pengendalian 10.000 jiwa ke wilayah utama Gunung Yuxiang. Luo Feng secara pribadi pergi untuk menerima tas kerja perak. Di dalam tas kerja itu ada sebuah buku. Keseluruhan buku berisi hampir 5.000 halaman. Di sampulnya tertulis nama tipu yang ditandatangani. Apakah dia makhluk yang menciptakan teknik ini, pikir Luo Feng. Ia mengetik nama itu di laptopnya untuk mencari informasi tentang tipu. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa otoritasnya tidak cukup untuk mendapatkan informasi apapun. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tanpa berpikir lebih jauh, ia membuka buku tebal itu dan mulai membacanya. 10.000 pengendalian jiwa dibagi menjadi 5 level. Tingkat pertama, keadaan pikiran. Tingkat kedua, 10 keadaan pikiran. Tingkat ketiga, 100 kondisi pikiran. Tingkat keempat, 1000 kondisi pikiran. Tingkat kelima, 10.000 kondisi pikiran. Level 1 itu sangat sederhana. Master mental tingkat penguasa sektor biasanya harus melakukan sedikit usaha untuk mencapai keberhasilan. Saat mencapai level itu, seseorang dapat mengendalikan 1 budak jiwa. Level kedua jauh lebih sulit. Menyelesaikannya akan membuat seseorang dapat mengendalikan 10 budak jiwa. Tingkat ketiga sangatlah sulit. Pertama, seseorang harus mencapai amplitudo jiwa hingga 100 untuk memiliki kesempatan mencapai tahap ini. Bahkan dengan amplitudo energi roh yang mencapai batas penguasa sektor, yaitu 100, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan berlatih agar benar-benar dapat mengendalikan hingga 100 budak jiwa. Level keempat bahkan lebih sulit. Master mental penguasa sektor biasanya tidak memiliki harapan untuk mencapai ini. Karena pertama-tama, amplitudo energi roh mereka harus mencapai 1000. Biasanya hanya beberapa undying tingkat kaisar yang dapat mencapai level ini. Bahkan jika amplitudo mereka mencapai 1000, menyelesaikan level ini sangat sulit. Level ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan 1000 budak jiwa. Level kelima adalah level legendaris. Persyaratan pertama adalah amplitudo energi roh seseorang harus mencapai 10.000. Namun, bahkan di antara makhluk pemimpin negara semesta yang agung, sangat sedikit dari mereka yang telah mencapai level tersebut. Menurut buku tersebut, level ini adalah level yang bahkan tidak pernah dicapai oleh sang pencipta. Buku ini ditulis hanya berdasarkan teori dan imajinasi secara logis. Bahkan sang pencipta tidak mencapai persyaratan amplitudo energi roh 10.000 ini.
Persyaratan ini saja sudah membuat banyak makhluk Undying tidak memiliki kesempatan sama sekali, apalagi latihan yang lebih keras untuk itu. Namun begitu seseorang menyelesaikannya, kekuatannya akan menjadi mengerikan karena mereka akan mampu mengendalikan 10.000 budak jiwa. Luo Feng tersenyum sambil duduk di depan mejanya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Menurut deskripsi buku, seseorang harus menyelesaikan level ketiga dari 10.000 pengendalian jiwa untuk mendapatkan jaminan mengendalikan sarang induk penguasa sektor. Seseorang harus menyelesaikan level keempat untuk mendapatkan kesempatan menggunakan energi abadi untuk mengendalikan sarang induk Undying. Pencipta itu hanya berfantasi dan bermimpi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mencapai amplitudo energi roh sebesar 10.000 saja sudah tidak masuk akal. Bahkan selama triliunan tahun ini, belum ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan warisan catatan iblis. Jelas, level kelima ini bahkan lebih sulit daripada menjadi seorang Universe Knight. Menurut tekniknya, semakin tinggi amplitudo seseorang, semakin mudah untuk dilatih. Luo Feng tampak senang. Teknik semacam itu menggunakan amplitudo sebagai fondasi. Semakin kokoh fondasi ini, semakin mudah untuk melatihnya, dan juga akan menentukan seberapa tinggi seseorang akan mencapainya. Amplitudo energi spiritual Luo Feng lebih dari 3.200. Melatih level ketiga dari 100 kondisi pikiran hanyalah berjalan-jalan di taman. Fondasinya kokoh. Pelatihan ini tentu saja berkali-kali lebih mudah daripada pelatihan dengan amplitudo hanya mencapai 100. Menurut buku ini, level tertinggi yang bisa kucapai adalah level keempat. Setelah rencananya ditetapkan, Luo Feng mulai berlatih di dalam mengarai dewa binatang. Tubuh buminya terbenam dalam inti mutiara yang mengendalikan benang-benang energi dunia dan melatih pengendalian 10.000 jiwa. Inti mutiara adalah inti jiwa Luo Feng. Tubuh Musa sedang mempelajari hukum ruang. Binatang bertanduk emas itu terus menyalin dan mengukir, mempelajari kehadiran dewa binatang. Ketika ia lelah, ia akan melatih cakar langitnya yang tajam. Saat ia merasa segar kembali, ia akan mengukir dan mempelajari kehadiran dewa binatang dengan gila-gilaan. Pembelajaran ini justru mempercepat pertumbuhan kekuatan cakarnya. Ketiga tubuh itu berlatih secara bersamaan. Pemahaman hukum, pengendalian 10.000 jiwa, dan kehadiran dewa binatang ketiganya terus meningkat. Di sebuah gua, duduk seorang pria berbaju besi berwarna abu-abu. Dia adalah tetua kebu. Dia melihat ke bawah seolah-olah sedang mengamati patung dewa binatang. Sebenarnya, sudut matanya memperhatikan satu orang di sekitar patung itu, yaitu Luo Feng. Sudah 100 tahun, manusia ini duduk di sana dan bahkan tidak bergerak sama sekali. Dylan dan si Fanki, dua makhluk Undying itu bahkan tidak bergerak. Tetua kebu menggertakkan giginya. Keduanya telah menghentikan semua anggota klan tanduk emas untuk mendekat dan mengganggu latihan Luo Feng. Mengenai menghabisi Luo Feng, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Dalam sekejap mata, 182 tahun telah berlalu. Si Fanki dan Dylan duduk bersila di belakang Luo Feng. Energi abadi mereka yang tak berbentuk melindungi lingkungan sekitar Luo Feng dengan baik. Tuan Dylan, yang mulia, Luo Feng telah berlatih di sini selama hampir 200 tahun dan dia bahkan tidak memiliki rencana yang matang kapan dia akan berakhir. Si Fanki menoleh ke Dylan dan bertanya. Dylan tertawa acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Yang mulia mungkin ingin berlatih selama yang dia bisa. Keduanya menatap Luo Feng secara bersamaan. Luo Feng duduk di sana dan meregangkan lehernya, menggerakkan pinggangnya, dan dengan suara keras dia berdiri tegak. Beberapa tahun ini, maaf telah merepotkan kalian berdua. Luo Feng berbalik dan tersenyum. Tidak masalah, kata Dylan. Hampir 200 tahun bukanlah apa-apa. Aku masih mengira kamu akan berada di sini selama puluhan ribu tahun. Si Fanki tersenyum. Jika bukan karena sarang induk di bumi, dia tidak akan terburu-buru untuk kembali. Tinggal di sini dan mengamati patung dewa binatang ini, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kehadiran dewa binatang yang sangat bermanfaat.
Lo Feng tidak punya cara lain. Apapun yang terjadi, dia masih menjadi anggota perusahaan alam semesta virtual dan dia adalah utusan pengawas. Telah ditetapkan bahwa ia tidak dapat tinggal terlalu lama. Yang pertama, dia mungkin punya misi yang harus dilakukan. Yang kedua, sudah waktunya untuk kembali dan mengendalikan sarang induk. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Saat dia mengendalikannya, sarang itu akan menjadi anggota tubuhnya. Bahkan Huyan Bo menganggap kendali atas pasukan serangga yang tak terbatas sebagai kekuatan yang cukup untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Itu berarti bahwa sarang induk tingkat penguasa sektor memang sekuat makhluk Undying. Si Fan Qi terkejut. Di sampingnya Kasna juga berkata, "Jika Yang Mulia tidak memiliki urusan yang harus diurus, kamu dapat mengunjungi ras tanduk emas kami lagi." "Tidak, terima kasih. Aku memang punya urusan yang harus diselesaikan. Kalau tidak, aku tidak akan menghentikan penelitianku terhadap patung itu begitu saja." Lo Feng menggelengkan kepalanya. "Apakah Yang Mulia punya beberapa informasi?" Si Fan Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hanya mempelajari skala sisiknya," kata Lo Feng. Si Fan Qi mengangguk. "Ras tanduk emas kita telah lama menemukan sifat khusus dari sisik dan urat nadi memicu ria. Lihat ke belakang, di sebelah kirimu ada 3 prajurit manusia. Ketiganya adalah manusia Undying tingkat kaisar." Luo Feng menoleh. Mereka bertiga duduk bersila, mengendalikan aura mereka. Luo Feng bahkan tidak mengenali mereka bertiga. Mungkin ada manusia yang lebih kuat di sekitar sini, tetapi mereka mungkin tinggal di istana sesepuh di samping sana. Si Fan Qi menjelaskan, "Makhluk-makhluk tingkat itu, aku tidak tahu." Luo Feng tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, aku sudah selesai di sini. Aku sangat senang datang ke dunia Laos. Keramah tamahan dan perlakuanmu, Tetua Si Fan Qi, akan aku ingat." Tetua Si Fan Qi sangat gembira mendengarkan hal ini. Ketakutan terburuk dalam bersikap baik adalah bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kata-kata Lo Feng telah membuat Si Fan Qi sangat bahagia. Dylan berbicara, "Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Kasna, kita akan bertemu lagi." Lo Feng tersenyum pada putra pemimpin suku pagoda itu. "Ayo pergi," perintah Lo Feng. Di dalam ruang kendali pesawat Yunmo, Lo Feng dan kelompoknya berdiri di dalam, menatap patung dewa binatang melalui simulator eksternal. Lo Feng menatap ke bawah, mendesah dalam hati. Dibandingkan dengan tablet kota suci, pertemuan di ngarai dewa binatang bahkan lebih penting untuk pelatihannya. Mempelajari prasasti suci dan memperoleh Nansen 36 level tidak dapat dibandingkan dengan 182 tahunnya terus-menerus menyalin patung, sambil perlahan-lahan memperkuat dan menyempurnakan kehadiran dewa binatang. Kehadiran ini dalam 2 tahun pertama belajar hampir tidak berarti. Dengan efek yang sangat lemah, paling-paling memungkinkan binatang bertanduk emas melepaskan cakarnya yang merobek langit dengan sedikit efek. Namun sekarang, setelah 182 tahun, kendali Lo Feng atas kehadiran dewa binatang mengalami beberapa kemajuan. Dan dengan kehadiran dewa binatang yang tertanam dalam cakar pencabik langitnya, itu membuat cakar pencabik langitnya mencapai tingkat yang mengerikan. Keajaiban riak-riak patung itu, Lo Feng sama sekali tidak memahaminya, 100% tidak memahaminya. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk menggunakannya. Kehadiran dewa binatang, pemahaman hukum, dan teknik pengendalian 10.000 jiwa. Selama 182 tahun ini, Lo Feng terutama mempelajari 3 hal ini. "Si Ludo, terima kasih telah membiarkanku merasakan kehadiran dewa binatang," Lo Feng bergumam. "Dan terima kasih kepada Tetua Kebu. Jika bukan karena dirimu, aku bahkan tidak akan datang ke ngarai dewa binatang ini." "Babata, ayo pergi," Lo Feng memberi perintah. Kapal angkasa Yunmo melaju kencang dan melesat ke angkasa, terbang tinggi di atas dunia Laos, dan dengan cepat menerobos atmosfer menuju angkasa. Di ngarai dewa binatang, penatua Si Fan Qi dan Kasna mendongak dan menyaksikan kapal itu pergi menghilang di langit. "Misiku untuk mengurus Lo Feng kini telah sepenuhnya selesai. Kasna, mari kita kembali ke suku," kata tetua Si Fan Qi. Kasna segera menghilang dari ngarai dewa binatang dan secara bersamaan muncul di dalam suku pagoda. Tetua Kebu yang telah dengan sabar menunggu kesempatannya di gua ngarai itu mendongak saat kapal planet Yunmo menghilang ke langit sambil menggertakkan giginya.
Luo Feng, manusia ini benar-benar gila. Dia datang ke ngarai dewa binatang dan tidak pernah sekalipun mengunjungi istana sesepuh atau berbicara dengan manusia lain di sana. Dia hanya duduk di sana dan berlatih. Si Fan Qi dan Dylan mengikuti dan melindunginya seperti robot, tidak pernah sekalipun meninggalkan sisinya sama sekali. Tuan, aku tidak bisa menggunakan rencana apapun untuk menghabisi manusia Luo Feng. Tetua Kebu segera menggunakan penguasa sektor yang telah dikendalikannya untuk memasuki jaringan alam semesta virtual dan mengirimkan laporan rahasia. Di Bima Sakti, di dalam atmosfer planet biru kehijauan itu, sebuah kapal segitiga berwarna merah darah dengan cepat melintasi atmosfer dan mengaktifkan alat penyamarannya. Pintu kabin terbuka dan Luo Feng membawa Dylan dan yang lainnya keluar dari kapal, dan kapal itu disimpannya di dunia internalnya. Termasuk waktu yang dihabiskan di alam semesta yang gelap. Aku telah meninggalkan bumi selama sekitar 183 tahun, seru Luo Feng. Yang mulia bahkan belum mencapai usia 500 tahun, wajar saja. Kamu merasa waktu ini lama saat kamu melangkah ke level penguasa sektor. Waktu yang kamu habiskan hanya untuk menciptakan teknikmu sendiri akan mencapai ribuan tahun. Baru pada saat itulah kamu akan menyadari bahwa bagi para pejuang alam semesta, ratusan hingga ribuan tahun memang tidak lebih dari sekejap mata. Dylan tersenyum. Luo Feng menatapnya tanpa berkata. Luo Feng langsung memasuki rumahnya. Kamu bahkan tidak memberitahuku saat kamu kembali. Xu-Xin yang awalnya duduk menatap Luo Feng dengan kaget sambil melebarkan matanya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kunjunganmu ke dunia Laos akan lama. Kupikir itu akan memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Setidaknya kamu punya nyali untuk kembali. Luo Feng tertawa. Sebenarnya, alasan utama kepulangannya adalah sarang induk klan serangga. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan ini, atau Xu-Xin pasti akan marah. Bukankah kita bertemu di alam semesta virtual, kata Luo Feng. Bagaimana mungkin itu sama? Xu-Xin tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Bagaimana kalau kita adakan upacara untuk kepulanganmu? Ah, lupakan saja, kata Luo Feng. Luo Feng mengunjungi keluarga dekatnya dan Mei Wen serta beberapa teman lainnya. Lagi pula, dia bahkan belum hidup selama 500 tahun, dan rentang hidup seorang penjelajah bintang saja mencapai 1000 tahun. Setelah tinggal di rumah selama beberapa hari, Luo Feng membawa Dylan dan menuju Shenrongjia. Shenrongjia, di sana berdiri sebuah kastil kuno dengan luas hampir 10 km. Disebut kastil kuno, tetapi sebenarnya dari segi ukuran, kastil itu hampir seperti sebuah kota. Luo Feng dan Dylan langsung muncul di depan istana. Pintu masuk utama istana terbuka. Dari dalam keluar 4 orang, dan di belakang mereka ada sekelompok penjaga budak tingkat universe. Salam bos, salam yang mulia. Keempatnya membungkuk hormat. Semua budak berlutut. Divan, Baikalo, dan 2 pengawal penguasa sektorku. Kalian semua telah mengalami kesulitan, kata Luo Feng. Disinilah Baikalo dan Divan bertugas. 2 pengawal penguasa sektor ada di sana untuk membantunya. Luo Feng menatap Divan dengan terkejut. Divan, kamu sudah berhasil mencapai level penguasa sektor. Dengan adanya 2 tetua di sini untuk membantuku. Suatu hari aku berada di sebuah gunung di Shenrongjia sambil melihat ke angkasa, dan tanpa sengaja aku menerobos. Divan yang botak berkata dengan hormat. Divan dan Baikalo adalah budak jiwa yang pernah dia bawa sebelumnya. Saat itu, dia hanya mengetahui jejak jiwa budak dan menggunakan untuk mengendalikan mereka. Jumlah budak yang bisa dia miliki sangatlah sedikit. Bahkan, dengan kekuatan Huyanbo, dia hanya bisa mengendalikan 9 budak Undying. Itu menunjukkan betapa kecilnya batasan itu. Dan Luo Feng tetap memilih keduanya karena dia melihat kemampuan dan potensi mereka. Divan adalah seorang pekerja keras, bahkan tanpa sumber daya yang baik, dia bisa mencapai level Universe 9. Baikalo adalah seorang jenius yang melebihi gurunya Nolan San. Setelah menghabisi Luo Feng, mereka dengan mudah menembus level penguasa domain, dan dengan kabin nutrisi yang disediakan Luo Feng, meskipun tidak sebagus yang tersedia di perusahaan alam semesta virtual, dalam beberapa dekade, mereka berdua mencapai level penguasa domain 9. Dari level penguasa domain 1 hingga 9,
cairan nutrisi tidak menjadi masalah bagi Lo Feng. Sedangkan untuk level penguasa sektor, dia tidak bisa melakukannya seperti sebelumnya. Divan dan Baikalo telah mencapai level penguasa domain 9 sejak lama. Karena Lo Feng meninggalkan 5 pengawal penguasa sektor saat terakhir kali dia kembali, keduanya dapat mendekati 5 prajurit puncak penguasa sektor ini untuk meminta petunjuk. Namun, Divan berhasil naik ke level penguasa sektor lebih awal. Dengan teknik dan sumber daya yang dimiliki Yang Mulia, terobosan ini seharusnya jauh lebih sulit daripada saat aku berlatih hingga tingkat Universe 9 saat itu, kata Divan. Lo Feng tertawa. Bekerja keraslah, Lo Feng menyemangatinya. Kedua budak jiwa ini rencana awalnya adalah berinvestasi besar pada mereka dan akhirnya membawa mereka bersamanya dalam pertempuran. Namun, setelah dia berlatih mengendalikan 10.000 jiwa, jumlah budak yang bisa dia kendalikan telah tumbuh jauh lebih besar, terutama dengan sarang induk klan serangga di tangannya. Visinya telah meluas. Prajurit puncak penguasa sektor biasa tidak akan berguna baginya. Rencananya sekarang adalah teruslah mendidik Divan dan Baikalo dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga, mereka adalah budak jiwa dan mereka pasti setia. Dia akan membiarkan mereka melindungi keluarga Luo dengan baik. Setelah mengobrol dengan mereka berdua sebentar, Lo Feng dengan cepat mencapai inti dan tempat paling berbahaya dari kastil kuno itu. Lo Feng mengusap pagar dan menatap bola bundar besar di bawahnya. Ini sarang induk klan serangga. Dylan pun menatapnya. Sarang induk ini merupakan harta karun yang sangat besar. Dengan sebuah pikiran, Lo Feng meletakkan sarang induk yang kuat itu di dalam dunia internalnya, meninggalkan sebuah lubang kosong yang besar dengan gas beracun yang masih ada di sekitarnya. Kita bisa menyingkirkan kastil kuno ini, Lo Feng memerintahkan. Divan dan Baikalo, kalian berdua kembali ke kediaman Luo dan temui Shushin untuk menunggu perintahnya. Baik Tuan, keduanya menurut dengan hormat. Keduanya menjadi sorotan cahaya dan menghilang. Kalian berdua, pengawal penguasa sektor, ikuti aku, Lo Feng memerintahkan. Sedangkan untuk pasukan budak, teruslah menunggu di sini untuk perintah selanjutnya. Kedua pengawal penguasa sektor pun patuh. Lo Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera terbang menuju kota Yangzhou bersama kedua penguasa sektor dan Dylan. Karena dia telah menempatkan sarang induk di dunia internalnya dan dia telah menyelesaikan level 3 dari kendali 10.000 jiwa. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk segera mengunci diri di rumah dan menggunakan seluruh energinya untuk mengendalikan ratu sarang induk klan serangga. Di kediaman Luo, Lo Feng membawa Dylan dan yang lainnya kembali ke rumah sebelum ia langsung mengunci dirinya di dalam. Lo Feng duduk bersila di lantai, punggungnya tegak dan matanya terpejam. Kesadarannya sepenuhnya berada di dalam tubuh binatang bertanduk emas di dunia internalnya. Pada tingkat penguasa sektor, binatang bertanduk emas yang menahan logam normal dan berevolusi biasanya membutuhkan waktu selama 1.500 tahun dari level 1 ke 3. Level 3 hingga 6 membutuhkan waktu 6.000 tahun. Level 6 sampai 9 membutuhkan waktu 36.000 tahun. Karena Lo Feng telah menyiapkan pengelompokan logam terbaik, meningkatkan efisiensinya hingga 50 kali lipat. Waktu normal 7.500 tahun yang dibutuhkan untuk mencapai level 6 kini telah menjadi 150 tahun. Jelas, waktunya di dunia Laos telah melampaui itu. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas dan tubuh Musa, saat ini keduanya adalah penguasa sektor level 6. Evolusi awal berjalan cepat, sedangkan pada level 7, 8, dan 9 jauh lebih lambat. Bahkan dengan efisiensi 50 kali lipat, setiap level masih memerlukan waktu 240 tahun. Meskipun aku hanya penguasa sektor level 6, namun dalam hal kesadaran jiwa, aku sebanding dengan jiwa manusia penguasa sektor level 8 atau 9. Ditambah lagi, aku memiliki kendali kemauan yang sangat kuat. Oleh karena itu, aku tidak lebih lemah dari penguasa sektor manusia tingkat puncak. Dan amplitudo energi rohku mencapai lebih dari 3.200 saat melepaskan kendali 10.000 jiwa. Bahkan penguasa sektor manusia biasa pun lebih lemah dariku. Kali ini, aku pasti harus berhasil pada percobaan pertamaku. Segera memperbudak jiwa ratu klan serangga.
Lo Feng yang berpakaian hitam melayang di udara di samping binatang bertanduk emas. Saatnya memulai. Musa Lo Feng menunduk dan duduk bersila di atas rumput, tidak bergerak sama sekali karena kesadarannya sepenuhnya masuk ke dalam binatang bertanduk emas itu. Pada saat ini, tubuh bumi dan kesadaran klan Musa semuanya ditransfer ke tubuh binatang bertanduk emas, menyebabkan ia memiliki semua energinya. Dengan 4 cakar yang tebal dan kuat, binatang itu menatap sarang induk, mengendalikan sebagian energi dunia agar mulai menyusup masuk. Saat ia masuk, ia menemukan sarang induk itu seperti sarang lebah dengan banyak gua dan jalan setapak. Disinilah mungkin sejumlah besar tentara serangga diproduksi. Di dalam inti sarang induk ada ruang kosong berdiameter 100 meter dan hanya ada satu kehidupan yang tertidur di sana. Seluruh tubuhnya tembus pandang, hampir seperti kristal yang membentuk tubuh lembut. Tingginya sekitar 12 meter dengan sepasang sayap seperti kupu-kupu. Inilah Ratu Klan Serangga. Ratu Klan Serangga dari segi bentuk tubuhnya sangat sempurna. Bahkan dalam keadaan tidur, pesonanya sungguh luar biasa. Setelah energi dunia melewati tubuh ratu yang benar-benar sempurna ini, energi itu meresap dan mulai mencari di mana jiwanya berada. Energi dunia menjadi tidak ada, merembes ke seluruh tubuhnya. Saat energi itu masuk, Lo Feng terkejut. Di dalam tubuhnya, itu berkilau dan tembus cahaya, hampir seperti sinar cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya, yang terbentuk di dalamnya. Banyak jalur di dalamnya bersama dengan total 10.000 bola cahaya. Bola-bola cahaya ini mirip dengan jiwa penguasa sektor normal. Namun, karena konstruksi tubuhnya benar-benar berbeda, sang ratu memiliki 10.000 sumber jiwa. Dan 10.000 bola cahaya ini memiliki benang-benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk jaringan misterius. Racun tak berbentuk mulai menyebar di dalamnya. Sungguh konstruksi yang misterius, membuatku merasa seperti saat pertama kali memperoleh buku petunjuk tanpa nama. Jaringan di dalam tubuhnya sangat mirip dengan jaringan alam semesta. Lo Feng tercengang, namun perbedaan dari keduanya sangat mencolok. Buku petunjuk tanpa nama meniru revolusi alam semesta, sementara ini berputar ke arah sebaliknya. Untuk mengendalikannya, aku harus mengendalikan semua sumber jiwanya. Tidak heran, Guru Huyanbo tidak bisa melakukannya saat itu. Namun dia cukup kuat dalam teknik jiwa. Setidaknya dia berhasil membuatnya tertidur. Binatang bertanduk emas itu menatap sarang induknya. Bersamaan dengan itu, energi dunia di dalam dunia internal mulai melepaskan kendali 10.000 jiwa tingkat ketiga dengan cepat. Seketika, energi dunia yang tak berbentuk itu dengan cepat membentuk benang-benang aneh, dan benang-benang yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin. Pada saat kritis, binatang bertanduk emas yang telah lama menggunakan seluruh amplitudo energi rohnya sebanyak 3.200 itu mengangkat kepalanya dan melolong. Kelima tanduk hitam di dahinya yang terbungkus ukiran emas yang rumit langsung menyala dan cahayanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan alami, yaitu memperkuat. Jaring penyerbu jiwa yang digunakan terhadap sang ratu segera menguat dan kendalinya pun semakin meluas. Akhirnya berhasil. Lo Feng mengerahkan segenap kemampuannya. Tekad dan kesadarannya telah mencapai batasnya. Sang ratu menjerit kesakitan saat membuka matanya, memperlihatkan mata biru gelapnya. Hanya tatapannya yang sangat takut. Setelah itu, dia perlahan-lahan menjadi tenang, dan ekspresinya yang berjuang berubah menjadi tenang. Di hamparan rumput dunia internal, Musa Lo Feng berdiri di depan sarang induk. Siluet lembut terbang keluar dari sarang induk yang memancarkan gas beracun, lalu mendarat di hamparan rumput. Sayapnya yang seperti kupu-kupu mengepak pelan. Mata birunya yang bergerak menatap Lo Feng, hampir seperti dia adalah cinta terbesarnya. Wajahnya memancarkan kabut gelap, membuatnya tampak tidak jelas. "Tuan," suara lembut yang membuat seseorang gemetar itu bergema. Dia membungkuk, mampu menghasilkan triliunan prajurit serangga yang buruk rupa, tetapi ratunya sangat cantik. Jika orang-orang tidak tahu tentang ini sebelumnya, siapa yang akan menduga? Lo Feng yang berpakaian hitam terkejut saat berbicara. "Ratu Klan Serangga, apakah kamu punya nama?" "Tuan, namaku Alina," ucap sang ratu. Lo Feng mengangguk. "Mulai hari ini, aku akan memanggilmu Alina. Kamu sudah berada di level penguasa sektor puncak sekarang.
Jika kamu ingin mencapai Undying, apa yang kamu butuhkan dariku? Mata Alina menoleh sambil tersenyum lembut. Tuan, pertama-tama kemampuan hukumku belum mencapai level untuk menerobos mengenai sumber daya. Ketika pemahaman hukumku mencapai level itu, kamu dapat memberiku sumber daya itu. Biasanya makhluk Undying level Kaisar seharusnya dapat menyediakan sumber daya yang cukup. Bagaimanapun, bagi klan serangga kita untuk menerobos Undying, setidaknya dari pengetahuanku, itu adalah yang tersulit di antara ras-ras yang tak terhitung jumlahnya. Lo Feng tidak berdaya. Jika Tuan ingin membantuku, maka Tuan dapat memberiku cukup sumber daya untuk menghasilkan prajurit serangga. Alina berkata dengan lembut. Dengan cukup banyak prajurit serangga, barulah aku dapat membantumu dalam pertempuran. Sejauh pengetahuanku, ada banyak jenis prajurit serangga, kata Lo Feng. Ada banyak jenisnya, Alina berkata dengan agak susah payah. Namun selama masa pertumbuhanku, aku telah lama memilih 3 prajurit serangga utama. Aku paling ahli dengan ketiganya. Jika kamu ingin mengubah jenisnya, kamu harus membayar harga yang cukup mahal. Jika kamu benar-benar ingin, itu masih mungkin. Selain itu, produksi prajurit sebagian besar dibagi menjadi 2 jenis. Oke guys, sampai sini dulu. Tak terasa sudah 31 menit Mimin menemanin kalian ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.